sampaikan. Saya dari kelompok 8 ingin membacakan materi kelompok 8 saya dengan judul Manajemen Spekulatif, yang di dalamnya ada risiko perubahan kurs, teknologi, likuiditas, dan politik. Sebelum kita masuk dalam materi kita, saya akan memperkenalkan. Nama saya yaitu Karnimita MSK Magi, NIM 19302174. Kita masuk dalam materi kita, yaitu resiko spekulatif atau speculative risk. Risiko spekulatif adalah risiko di mana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Potensi kerugian dan keuntungan dibicarakan dalam jenis risiko ini. Contoh tipe risiko ini adalah usaha bisnis. Dalam kegiatan bisnis, kita mengharapkan keuntungan meskipun ada potensi kerugian. Risiko perubahan kurs, yaitu risiko yang timbul karena adanya perubahan nilai tukar mata uang asing yang umumnya timbul dari transaksi bisnis yang berhubungan dengan falas atau valuta asing. Pada sistem kurs bebas, mata uang menguat disebut dengan apresiasi, mata uang melemah disebut dengan depresi. Pada sistem kurs tetap, mata uang menguat disebut dengan revaluasi, mata uang melemah disebut dengan devaluasi. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kurs ada 5. Yang pertama, perbedaan tingkat inflasi, yaitu kurs mata uang suatu negara menjadi melemah apabila inflasi di negara tersebut lebih tinggi daripada inflasi yang terjadi di negara lain. Yang kedua, ada tingkat bunga real, yaitu tingkat bunga yang tidak dapat diobservasi secara langsung. Yang ketiga, ada independensi bank sentral, yaitu kebebasan bank sentral untuk dapat melaksanakan kebijakan moneter yang bebas dari pertimbangan-pertimbangan politik. Yang keempat, ada pertumbuhan ekonomi, yaitu investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya di negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga menyebabkan naiknya permintaan terhadap mata uang negara tersebut. Yang kelima, ada ekspektasi, yaitu mata uang bisa dilihat sebagai sekuritas sehingga bisa digunakan sebagai alat investasi. Pengharapan masa mendatang cukup menentukan suatu sekuritas. Perubahan kurs merupakan salah satu sumber risiko yang dihadapi oleh perusahaan, khususnya perusahaan yang mempunyai operasi luar negeri yang signifikan. Eksposur dalam perubahan kurs ada 3. Yang pertama, eksposur transaksi, kedua, eksposur akuntansi, ketiga, eksposur operasi. Eksposur transaksi, yaitu derivatif, misalkan importir Indonesia melakukan transaksi pembelian dari eksportir Amerika Serikat. A. Risk shifting, misalkan perusahaan komputer notebook menjual produknya di Indonesia. Karena komponen notebook diimpor dari luar negeri, maka harga notebook akan sangat tergantung kurs yang berlaku. Jika rupiah menguat, harga akan mengalami penurunan, dan sebaliknya. B. Netting exposure, misalkan perusahaan Indonesia meminjam dalam dolar. Dalam hal ini, perusahaan tersebut menghadapi risiko perubahan kurs jika rupiah melemah. Perusahaan tersebut akan menghadapi masalah. Eksposur akuntansi. Eksposur akuntansi terjadi jika perusahaan, khususnya perusahaan multinasional, melakukan konversi laporan keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Contoh, perusahaan multinasional A merupakan anak perusahaan di Indonesia. Laporan keuangan di Indonesia rupiah akan dikonsolidasikan ke dolar. Eksposur operasi. Manajemen eksposur operasi dapat dilakukan dengan cara jangka pendek memanfaatkan situasi perubahan kurs untuk kepentingan perusahaan. Jangka panjang mengurangi sensitivitas operasi perubahan terhadap perubahan kurs. Hedging. Hedging merupakan kontrak atau instrumen keuangan
yang memungkinkan penggunaannya untuk meminimalkan, menghilangkan, atau paling tidak mengalihkan risiko pasar pada pundak pihak lain. Produk ini mencakup yang pertama, kontrak forward falas, kedua, futur keuangan komitmen, ketiga, opsi mata uang, keempat, swap mata uang. Apakah hedging perlu dilakukan? Perlu dilakukan karena manajemen risiko falas melalui hedging akan membantu dalam meningkatkan mutu perencanaan. Yang kedua, ada perusahaan tidak memiliki perencanaan yang akurat atas aliran kasnya. Cara memanage pengaruh fluktuasi nilai tukar. Bagaimana eksposur dapat mempengaruhi arus kas berdasarkan berbagai skenario nilai tukar. Perlu atau tidak dilakukan batasan terhadap eksposur dan teknik batasan mana yang dipilih untuk meminimalisir risiko. Pengendalian nilai tukar risiko. Bank harus melaksanakan pengendalian risiko nilai tukar agar yang pertama, melindungi nilai keuntungan dalam denominasi FX dan atau biaya dan kerugian dalam denominasi FX terhadap pergerakan yang berlawanan dari FX currency rate. 2. Mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan pemilihan strategi lindung nilai yang tepat terhadap penyediaan dana dan transaksi yang mencakup eksposur risiko kredit dalam FX currency, memprioritaskan pembentukan provisi dalam FX currency yang ekuivalen dalam jumlah mata uang domestik. Risiko teknologi enterprise management atau manajemen risiko teknologi informasi adalah suatu proses identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap sumber daya informasi yang digunakan oleh sebuah organisasi dan dilakukan oleh manajer IT untuk mencapai tujuan bisnis, mengurangi risiko, dan menyeimbangkan pengeluaran dalam mencapai keuntungan, dan melindungi IT. Manajemen risiko adalah proses yang berlanjut ketika perusahaan mengidentifikasi semua risiko yang mungkin terjadi yang dapat menghambat kesuksesan proyek, maka mereka harus memilih salah satu yang paling mungkin terjadi. Sistem manajemen risiko IT. Manajemen risiko dirancang untuk melakukan lebih dari sekedar mengidentifikasi risiko. Sistem juga harus mampu mengukur risiko dan memprediksi dampak dari risiko pada proyek. Hasilnya adalah risiko yang dapat diterima atau tidak dapat diterima, persetujuan atau tidak dari suatu risiko, biasanya tergantung pada tingkat toleransi manajer proyek untuk risiko. Manajemen risiko IT sebagai bagian dari manajemen risiko perusahaan, beberapa organisasi memiliki manajemen risiko perusahaan atau enterprise risk management atau ERM. Ada 4 kategori menurut Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission atau COSO, yaitu yang pertama strategi, kedua operasi atau pengerjaan, ketiga laporan pengeluaran, keempat pemenuhan atau penyesuaian, kelima proses manajemen risiko IT. Fungsi manajemen risiko IT ada 5. Yang pertama, memberikan panduan untuk membantu para eksekutif dan manajemen mengajukan pertanyaan kunci, membuat lebih baik keputusan risiko, disesuaikan lebih banyak informasi, dan membimbing perusahaan mereka sehingga risiko dikelola secara efektif. Yang kedua, membantu menghemat waktu, biaya dan tenaga dengan alat untuk mengatasi risiko bisnis. Ketiga, mengintegrasikan manajemen TI terkait risiko bisnis menjadi manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan. 4.
membantu kepemimpinan, memahami risiko perusahaan, dan toleransi risiko. Memberikan panduan praktis didorong oleh kebutuhan kepemimpinan perusahaan di seluruh dunia. Risiko likuiditas. Likuiditas adalah kapasitas pada sebuah entitas dalam melunasi kewajiban tanpa adanya berbagai kerugian yang kemungkinan akan timbul di dalam perusahaan tersebut. Hal ini sangat bergantung pada liquid atau tidaknya nilai keuangan suatu perusahaan. Apa penyebab risiko likuiditas? Dalam hal memenuhi kewajiban lancar, maka yang diperlukan adalah dalam bentuk kas tunai ataupun sejenisnya, seperti pada rekening tabungan ataupun rekening giro. Bila suatu aset lancar sudah dijadikan sebagai andalan perusahaan dalam menutupi hutangnya, maka aset tersebut harus terlebih dahulu dilikuidasi menjadi kas tunai. Tapi hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan tidak bisa mengkonversi asetnya menjadi uang. Maka hal inilah yang menjadi penyebab risiko likuiditas. Ketidakmampuan tersebut terjadi karena beberapa faktor, bisa jadi karena adanya kegagalan pengelolaan keuangan. Beberapa manajemen risiko likuiditas yang bisa dilakukan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kesenjangan likuiditas. Dalam hal ini, tentunya Anda harus mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi antara aktiva lancar dan kewajiban lancar, dan cara dalam menghadapinya. Yang kedua, melakukan mekanisme yang jelas dan terarah. Merancang suatu sistem mekanisme yang jelas pada pemilik usaha dan juga pada tim keuangan. Setelah itu, perjelaslah dengan membuat mekanisme teknis dan non-teknis secara detail agar ketika melakukan hal teknis tersebut. 3. Tingkatkan cadangan kas atau setara kas. Sifat kas ataupun yang setara dengan kas yang sangat liquid sudah jelas akan mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan, karena proses penyelesaian kewajiban akan lebih cepat tanpa harus melakukan proses likuiditas yang lama. Untuk itu, meningkatkan cadangan kas atau setara kas menjadi salah satu cara yang tepat untuk memperbaiki risiko likuiditas suatu perusahaan. Manajemen risiko likuiditas serta manajemen biaya yang tepat tentunya akan memberikan tingkat kepercayaan yang baik pada pihak yang berhubungan di dalamnya, seperti pihak kreditur bank. Risiko politik. Risiko politik adalah risiko yang dapat diderita dari hasil investasi sebagai akibat dari perubahan politik atau ketidakstabilan politik di suatu negara. Ketidakstabilan yang mempengaruhi hasil investasi ini dapat berasal dari perubahan dalam pemerintahan, badan legislatif, pembuatan kebijakan luar negeri lainnya, atau kontrol militer. Risiko politik juga dikenal sebagai risiko geopolitik. Risiko ini menjadi faktor seiring dengan semakin panjangnya cakrawala waktu investasi. Mereka dianggap sebagai jenis risiko yuridis. Risiko politik sangat sulit untuk diukur karena ukuran sampel atau studi kasus yang terbatas ketika membahas suatu negara. Beberapa risiko politik dapat diasuransikan melalui badan internasional atau badan pemerintah lainnya. Hasil dari risiko politik dapat menurunkan hasil investasi atau bahkan menghilangkan kemampuan untuk menarik modal dari suatu investasi. Selain faktor bisnis yang timbul dari pasar, bisnis juga dipengaruhi oleh keputusan politik. Ada berbagai keputusan yang dibuat pemerintah yang dapat mempengaruhi bisnis individu, industri, dan ekonomi secara keseluruhan. Ini termasuk pajak, pengeluaran, peraturan, penilaian mata uang, tarif perdagangan, undang-undang tenaga kerja, serta upah minimum dan peraturan lingkungan. Itulah hasil dari materi risiko spekulatif saya. Terima kasih.